Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Amos pasal yang pertama. Kali ini kita akan melihat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan satu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan menghancurkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sia-sia orang Filistin, firman Tuhan Allah. Tema kita hari ini berdasarkan pembacaan itu adalah Stop Human Trafficking, ya. Kali ini kita akan melihat satu nubuatan penghukuman terhadap Gaza. Kalau kita memperhatikan latar belakang sejarah Gaza, sesungguhnya kota Gaza yang disebut di dalam pembacaan ini mewakili kota-kota seperti Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Ini kota-kota yang memiliki raja-raja mereka yang berdomisili di wilayah Filistin. Ini yang kita bisa lihat. Orang-orang Filistin merupakan penduduk asli Kanaan. Mereka tinggal di sebelah barat daya Kanaan, di daerah pesisir Laut Tengah. Sejak bangsa Israel datang untuk merebut tanah Kanaan, orang Filistin terus-menerus menyerang orang Israel, dan kita tahu ya perselisihan atau peperangan itu terus terjadi. Dan kalau kita membaca misalnya di dalam Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim, dan juga di dalam 1 dan 2 Raja-Raja, kita akan menemukan satu perselisihan atau satu pertempuran yang terus-menerus terjadi antara bangsa Filistin, termasuk Gaza, Askelon, Asdod, dan Ekron maupun Gad dengan umat Tuhan. Nah, namun kali ini kita akan melihat dosa yang dilakukan oleh Gaza atau bangsa Filistin. Dikatakan di sana mengangkut ke dalam pembuangan satu bangsa atau seluruhnya. Jadi yang diangkut ke pembuangan itu bukanlah hanya sekedar sekelompok raja, pemimpin, atau kelompok-kelompok tertentu, tapi dikatakan seluruhnya. Dalam bahasa asli dipakai istilah selemah, seluruhnya. Ini yang kita lihat, ya, menunjuk kepada keseluruhan umat Tuhan, ya, baik laki-laki, wanita, dan juga anak-anak. Mereka ditangkap untuk diserahkan kepada Edom, ya. Istilah diserahkan, kalau kita memperhatikan sesungguhnya itu lebih tepat dipakai dijual atau diperjualbalikan. Jadi mereka bukan hanya ditangkap ya kemudian dibuang, tetapi orang-orang buangan ini kemudian diperjualbalikan sebagai budak. Inilah dosa yang dicela oleh Tuhan melalui Nabi Amos. Deportasi seluruh komunitas, ya, kalau kita memperhatikan hanyalah salah satu aspek. Jadi pembuangan itu sebenarnya hanya merupakan salah satu dosa, tetapi penjualan mereka, penjualan tawanan itu ke Edom, ke bangsa kafir lainnya, itulah dosa yang sesungguhnya ditegur oleh Amos dalam pembacaan kita hari ini. Siapa tawanan itu dan apa yang dilakukan oleh Edom dengan mereka memang tidak diungkapkan. Satu petunjuk dapat ditemukan dalam nubuatan tentang Tirus. Nanti berikutnya kita akan melihat itu dalam pasal 1 ayat 9 sampai 10. Dan juga Edom pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Gaza melakukan perdagangan budak.
Dan bukan hanya perorangan yang dijual. Saudara bisa membayangkan. Jadi dibuang seluruhnya, kemudian diperjualbelikan. Ya, ini satu kejahatan yang begitu dahsyat. Itulah sebabnya nubuatan ini disampaikan melalui Amos kepada bangsa-bangsa ini. Catatan sejarah dari Timur Tengah menunjukkan bahwa kalau ada perang, ya, maka pedagang-pedagang budak, ya, dekat dengan pasukan karena mereka menantikan mangsa yang dapat dijual. Informasi ini boleh saudara buka di dalam catatan 1 Makabe 3 ayat 41. Ya, dosa gajah ialah menjadikan manusia yang adalah gambar dan rupa Allah menjadi barang yang dapat diperjualbelikan. Tentu bagian ini adalah satu dosa atau pelanggaran yang bertentangan dengan ketetapan hukum Tuhan. Saudara bisa melihat di dalam Keluaran 21 ayat 16. Untuk orang-orang atau bangsa yang melakukan dosa yang demikian, tidak ada penghukuman lain selain hukuman mati. Maka apa yang kita lihat di dalam pembacaan ini, di dalam ayat 7 dikatakan, aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza. Ya, mengirim api terhadap tembok Gaza. Ini satu penghukuman yang sama, yang sesungguhnya yang kalau kita lihat mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, ini juga adalah bentuk penghukuman Tuhan kepada bangsa yang melakukan dosa itu. Gaza yang berarti kekuatan. Jadi arti nama Gaza itu dapat berarti kekuatan atau yang kuat. Menunjuk kepada kekuatan tembok-tembok kota Gaza yang sangat kuat dalam menangkis serangan-serangan musuh. Namun, ya, kekuatan tembok ini tidak ada artinya karena sekarang mereka sedang berhadapan atau melawan Tuhan yang akan menghukum mereka. Ini yang kita bisa perhatikan. Kemudian kita juga melihat penghukuman itu, ya, dalam nubuatan penghakiman, dosa kota Gaza adalah satu-satunya kota Filistin yang awalnya disebutkan. Ya, kalau kita memperhatikan tadi ayat yang ke-6 hanya disebut dengan kota Gaza, tetapi saudara perhatikan ayat yang ke-8. Di sana juga disebutkan Asdod, ya, Askelon dan Ekron. Hanya kota Gad yang tidak dicatat. Ya. Dan setelah penyebutan 3 kota yang adalah referensi bagi bangsa Filistin, maka nubuat pertama melawan Aram dengan nama kota utamanya yaitu Damaskus atau Damsyik. Maka nubuatan penghakiman yang kedua melawan orang Filistin dengan nama kota utamanya itulah Gaza. Ini nubuatan yang kedua. Kalau kita memperhatikan ayat 3 sampai 5 itu yang pertama, kemudian ayat 6 sampai 8 ini itulah yang kedua. Namun sekali lagi, penyebutan kota Gaza itu disebutkan di dalam ayat yang ke-6 menyebutkan dosa-dosa mereka. Tetapi ketika bicara tentang penghukuman, maka kota lain yang tentu juga melakukan dosa yang sama, yaitu Asdod, Askelon, dan Ekron, kecuali kota Gad yang tidak disebut juga disebutkan di dalam pembacaan ini. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-7, ya, ada kata kerja orang pertama. Kita bisa bandingkan itu dengan ayat yang ke-5. Aku, ya, menggambarkan tindakan Allah secara langsung. Saudara bisa perhatikan kata aku akan melepas api. Jadi meskipun nubuatan ini disampaikan melalui Amos, penghakiman ini akan terjadi. Tetapi sesungguhnya yang menginisiasi, yang melakukan penghukuman ini adalah kata aku. Allah sendiri secara langsung melakukan penghukuman, mengirim api, memusnahkan kota-kota ini karena dosa mereka. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 diulangi kata aku akan melepas api, aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod. Ya, melepas atau mengirim api ke dalam tembok Gaza. Api di atas tembok Gaza menunjukkan serangan militer dibawa
komandan Tuhan, komando Tuhan atau arahan Tuhan. Benteng gajah akan menyerah pada api Tuhan yang menghanguskan, dimakan oleh api Tuhan. Api Tuhan akan melahap pertahanan gajah. Jadi apa yang menjadi arti dari kota itu yaitu kekuatan. Ketika berhadapan dengan penghakiman Tuhan, maka kekuatan itu tidak dapat berarti apa-apa. Kita bisa melihat hukuman demi hukuman itu dilakukan satu persatu. Kalau kita lihat di dalam catatan sejarah, aku akan mengirim api ke dalam tembok Gaza. Ya, kita perhatikan, maka itu terjadi pada tahun 734 before Christ melalui Tiglath-Pileser, Raja Asyur. Juga antara tahun 605 sampai 562 before Christ melalui Nebukadnezar Raja Babel yang mengangkut Raja Gaza ke dalam pembuangan di Babel. Jadi saudara perhatikan di sini bagaimana Tuhan memakai istilah api. Dengan caranya dia memakai bangsa-bangsa atau raja-raja kafir lainnya untuk menghukum bangsa Gaza dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kemudian aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod. Itu yang kita lihat dari ayat yang ke-8. Tuhan mengancam akan membinasakan para penguasa Asdod dan Askelon. Saudara bisa melihat itu di bagian-bagian ini. Penghukuman itu berlaku bagi penduduk maupun terhadap orang-orang yang memegang kekuasaan di Askelon. Jadi ketika penghukuman Tuhan itu terjadi, penghukuman Tuhan itu akan juga bersifat totalitas. Dan itu terjadi bukan hanya kepada pemegang kekuasaan, tetapi kepada juga penduduk dan penguasa-penguasa di Askelon. Ini yang kita lihat. Nubuatan itu digenapi atau terjadi kurang lebih tahun 711 before Christ melalui Sargon, Raja Asyur. Seperti Gaza, Asdod adalah kota pantai yang terletak sekitar 20 mil sebelah utara Gaza. Askelon berada di sekitar persimpangan jalan di antara keduanya. Kita lihat yang ketiga, dikatakan di sana serta dikatakan pemegang tongkat dari Askelon. Saudara perhatikan pasal 1 ayat 8 bagian yang berikut. Ya. Pada tahun 701 before Christ melalui Sanherib, Raja Asyur yang mengangkut Raja Askelon ke dalam pembuangan di Babel. Aku akan membalikan tanganku melawan Ekron. Itu yang kita bisa lihat dalam frase berikutnya di dalam ayat ini. Ya, pada tahun 701 before Christ melalui Sanherib Raja Asyur, seluruh daerah Filistin direbut dan dijajah pada kemudian waktu. Dengan demikian saudara, maka sangatlah jelas ucapan penghakiman Tuhan kepada Gaza yang mewakili kota-kota lain termasuk Askelon. Itu terjadi dengan cara Tuhan. Bagaimana dosa Gaza yang menjajah, yang membuang bahkan menjual secara keseluruhan bangsa yang dijajah pada waktu itu. Sebabnya Tuhan sedemikian tegas juga akan melakukan penghukuman kepada bangsa ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai aplikasi bagian firman Tuhan ini bagi kita, tentu kita bisa mencermati atau kita bisa melihat dengan jelas bahwa dosa Gaza dan juga kota-kota lainnya yang disebut di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 8 adalah dosa yang sampai hari ini tetap relevan dan terjadi di antara bangsa-bangsa pada masa kini. Banyak manusia yang diusir atau terusir dari tempat tinggal mereka. Ada jutaan pengungsi sebagai akibat ketamakan para pemimpin bangsa. Apakah itu karena masalah politik, perang, krisis ekonomi, dan seterusnya. Perbudakan secara tidak langsung oleh penguasa-penguasa atau negara-negara yang lebih kuat itu terjadi. Maka human trafficking itu masih terjadi dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyampaikan berita ini kepada banyak orang sehingga
semua orang dapat memahami bahwa perbuatan atau perdagangan manusia, human trafficking, itu tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terjadi perdagangan manusia yang dilakukan oleh karena alasan uang dan keuntungan, sehingga melalui perdagangan manusia itu, manusia memperbudak, manusia menjual, manusia menindas manusia lainnya. Biarlah kiranya peringatan dari firman Tuhan, kitab Amos pasal 1 ayat yang ke-6, ayat yang sampai dengan ayat yang ke-8. Stop human trafficking itu harus terus kita siarkan, kita sampaikan dalam segala bentuk pelayanan yang kita kerjakan. Sehingga bentuk-bentuk penindasan, bentuk-bentuk penjualan manusia langsung atau tidak langsung, itu tidak boleh terjadi dengan satu alasan yang mendasar dari Alkitab. Karena seharusnya lah kita mengasihi. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Mengapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan dari Amos pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 ini bisa memberkati semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam.